Tentunya kalian sudah tidak asing dengan benda yang satu ini. Ya, alat penyemprot. Sprayer merupakan alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Alat ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan menjadi partikel-partikel yang berukuran kecil. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada cairan di dalam sprayer, sehingga dia dapat tersemprot keluar menjadi partikel-partikel yang berukuran kecil? Apakah cairan merasa sumpek berada di dalam sprayer, sehingga pada waktu tertentu mereka akan mengeluarkan diri dengan cara paksa? Atau mungkin, sprayer memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rangsangan, sehingga ketika disentuh oleh manusia, sprayer akan mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya? Atau jangan-jangan, fenomena keluarnya cairan dari dalam sprayer ada hubungannya dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yakni prinsip Bernoulli. Mengingat prinsip Bernoulli membahas tentang fluida, di mana tentu pada fenomena yang terjadi pada sprayer yang kita bicarakan adalah cairan yang mengalir keluar dari sprayer. Berterima kasihlah kepada guru fisika di sekolah kalian, karena sebentar lagi kita akan belajar tentang penerapan prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena keluarnya cairan pada sprayer. Namun sebelum itu, kalian diminta untuk menekan tombol pause pada video ini, kemudian mengisi bagian rumusan masalah dan hipotesis pada LKPD yang telah dibagikan oleh guru kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk simak video berikut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fenomena tentang keluarnya cairan pada sprayer di awal video, kita akan membahas penerapan prinsip Bernoulli. Penerapan prinsip Bernoulli akan melibatkan persamaan yang sangat penting yang dapat kita gunakan dalam perhitungan yang melibatkan fenomena pada fluida dinamis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tinjau persamaannya. Persamaan ini ditemukan oleh Bernoulli pada tahun 1798. Persamaannya adalah sebagai berikut. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah ketiga suku ini adalah konstan sepanjang garis arus, di mana setiap sukunya adalah tekanan. Suku pertama adalah tekanan statis, yakni P, yang merupakan tekanan fluida. Kemudian kita memiliki suku kedua berupa tekanan dinamis yang merupakan fungsi dari massa jenis fluida ρ dan kecepatan V yang mewakili energi kinetik fluida per satuan volume. Dan suku yang terakhir adalah tekanan hidrostatik yang merupakan tekanan yang diberikan oleh fluida karena gravitasi. G adalah percepatan gravitasi dan H adalah elevasi fluida yang merupakan ketinggiannya di atas level referensi. Kita dapat menganggap persamaan Bernoulli sebagai pernyataan tentang kekekalan energi, di mana jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial tetap konstan. Ini merupakan informasi yang sangat berharga yang dapat membantu kita menganalisis berbagai masalah aliran fluida. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa persamaan tersebut hanya dapat diterapkan di sepanjang garis arus. Kita dapat mendefinisikan garis arus streamline dalam aliran tetap sebagai lintasan yang dilacak oleh satu partikel dalam fluida, atau secara lebih teknis sebagai kurva pada semua titik yang bersinggungan dengan vektor kecepatan partikel. Mari kita lihat contoh di mana kita menerapkan persamaan Bernoulli pada aliran fluida pada pipa yang memiliki perubahan diameter. Kita ingin menggunakan persamaan untuk melihat bagaimana tekanan berubah saat aliran melewati diameter yang lebih besar ke diameter yang lebih kecil. Persamaan Bernoulli biasanya digunakan untuk membandingkan aliran di dua lokasi berbeda, sehingga kita dapat menuliskannya ulang seperti ini, dengan titik 1 dan 2 berada pada garis arus yang sama. Tidak ada perubahan elevasi yang signifikan antara titik 1 dan 2, sehingga istilah energi potensial saling meniadakan. Dan jika kita meletakkan semua suku tekanan statis di satu sisi, kita memperoleh persamaan ini untuk perubahan tekanan. Jika kita berasumsi bahwa fluida bersifat tak termampatkan, laju aliran massa di titik 1 dan 2 haruslah sama. Hal ini memberi kita apa yang disebut persamaan kontinuitas.
yang hanyalah pernyataan tentang kekekalan massa. Laju aliran massa sama dengan hasil kali massa jenis fluida, luas penampang pipa, dan kecepatan fluida. Jadi kita dapat menyusun ulang persamaan kontinuitas untuk memperoleh persamaan kecepatan di titik kedua. Luas penampang A2 lebih kecil daripada A1, yang berarti kecepatan aliran meningkat saat melewati pipa dengan diameter lebih kecil. Dengan mensubstitusikan persamaan untuk V2 ini ke dalam persamaan Bernoulli, kita dapat melihat bahwa karena kecepatan meningkat antara titik 1 dan 2, tekanan antara kedua titik tersebut pasti berkurang. Konsep ini adalah salah satu cara merumuskan apa yang kita sebut dengan prinsip Bernoulli. Untuk aliran horizontal, peningkatan kecepatan fluida harus disertai dengan penurunan tekanan. Pada tahun 1968, Dr. Joelsa Mantenir bersama perusahaan Calmor Inc. mematenkan sebuah produk yang cukup revolusioner, yakni sebuah botol semprotan. Pada tahun inilah dimulainya berbagai inovasi tentang desain produk berupa sprayer yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sprayer ini memiliki beragam jenis desain tergantung pada kegunaannya, mulai dari alat penyemprot parfum, alat penyemprot pupuk, hingga alat penyemprot racun. Namun tahukah kalian, meskipun memiliki berbagai jenis desain, pada dasarnya mekanisme yang digunakan pada desain sprayer menerapkan salah satu prinsip fisika, yakni prinsip Bernoulli. Untuk mempermudah pemahaman mengenai prinsip Bernoulli yang diterapkan pada mekanisme botol semprotan, kita akan menjelaskannya menggunakan desain dengan mekanisme yang sederhana. Ini adalah bentuk desain sederhana dari sprayer, di mana pada desain ini kita memiliki tuas pendorong, tabung udara, tabung cairan, dan pipa nozzle. Ketika tuas pendorong didorong ke dalam, udara di dalam tabung akan mengalir keluar melalui pipa nozzle. Sesuai dengan prinsip Bernoulli, karena diameter pipa nozzle lebih kecil dari diameter tabung udara akan mengalir lebih cepat di dalam pipa nozzle dibanding tabung udara. Udara yang mengalir lebih cepat pada pipa nozzle mengakibatkan tekanan di sekitarnya lebih rendah daripada tekanan pada tabung udara. Perbedaan tekanan antara pipa nozzle dan tabung cairan menyebabkan cairan terhisap ke dalam pipa nozzle melalui pipa penghubung dan mengalir keluar menjadi partikel-partikel berukuran kecil. Namun perbedaan tekanan seperti apakah yang diperlukan antara pipa nozzle dengan tabung cairan, sehingga cairan dapat terhisap ke dalam pipa nozzle dan mengalir keluar alat penyemprot? Mari kita fokus pada bagian tabung udara, pipa nozzle, dan tabung cairan dengan memberi tanda titik 1 pada tabung udara, titik 2 pada pipa nozzle, dan titik 3 pada tabung cairan. Perlu diketahui bahwa luas penampang di titik 2 sangat kecil dibanding dengan titik 1. Perhatikan sebuah partikel udara ini. Ketika partikel ini dipaksa mengalir melalui celah pada titik 2 yang sempit, kecepatannya akan berubah menjadi sangat tinggi yang sesuai prinsip Bernoulli akan membuat tekanan di titik 2 akan sangat kecil. Akibatnya, perbedaan tekanan antara titik 2 dan 3 juga menjadi signifikan, di mana tentu tekanan di titik 2 menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di titik ketiga. Perbedaan tekanan inilah yang akhirnya menghisap cairan ke dalam titik kedua. Tentu ini sangat jelas, mengingat bahwa sifat fluida adalah bergerak dari daerah tekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Ketika sampai pada titik 2, cairan akan dihantam oleh udara berkecepatan tinggi, dan pada akhirnya tabrakan ini memecah cairan menjadi partikel-partikel kecil yang kemudian menyembur keluar sebagai semprotan halus.
Penjelasan menggunakan desain mekanisme sederhana ini sudah cukup untuk menerangkan kita bagaimana prinsip Bernoulli bekerja pada alat penyemprot. Silakan klik tombol pause sekali lagi. Setelah itu, jawablah bagian pertanyaan pada LKPD yang telah diberikan oleh guru kalian. Penjelasan prinsip Bernoulli telah memberikan kita wawasan berharga mengenai mekanisme sprayer. Tentunya kita akan menemukan beragam jenis sprayer dengan desain yang beragam. Setiap desain ini pada dasarnya sama-sama menggunakan prinsip Bernoulli. Yang menjadi pembeda adalah setiap jenis sprayer memiliki kekurangan dan kelebihannya masing. Sprayer yang digunakan untuk menyemprotkan parfum tentu tidak akan didesain sama dengan sprayer yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Ini semua dilakukan untuk mempertimbangkan efisiensi dari masing-masing jenis sprayer sesuai kegunaannya. Contohnya pada sprayer yang digunakan untuk menyemprotkan cat, cairan disemprotkan haruslah konsisten. Untuk itu, sprayer ini didesain dengan sebuah kompresor untuk menghasilkan udara yang optimal dan konsisten. Sekian dulu pembahasan pada video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.